Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menayangkan sebuah video di mana kami sedang melakukan sebuah kegiatan di salah satu kafe di Kabupaten Situbondo. Sebelumnya perkenalkan anggota dari kelompok kami. Saya Sirwin India, NIM 190810301067. Saya Rosa Nur Fitriana dengan NIM 1908103010050. Saya Risma Zizah dengan NIM 190810301103. Selamat menyaksikan. Kali ini kami akan menayangkan sebuah video di mana kami sedang melakukan sebuah observasi di salah satu kafe yang terletak di Kabupaten Situbondo, yakni Kafe Santri. Di sini sebelumnya kami telah melakukan perjanjian dengan pemilik kafe yang bernama Bapak Nur Fajri Asodiqi. Selain beliau mengelola sebuah kafe yakni Kafe Santri, beliau juga bekerja sebagai seorang guru di salah satu SMA di Kabupaten Situbondo. Maka dari itu, kami membuat perjanjian untuk bertemu pada sore hari, yakni di hari Senin pada tanggal 14 Juni 2021. Di sini bisa teman-teman lihat bahwa kami akan segera sampai ke tempat tujuan, yakni tempat di mana kami akan melakukan sebuah observasi dan melakukan sesi wawancara bersama Bapak Fajri. Sekarang kami akan segera memasuki lokasi dan akan segera bertemu dengan Bapak Fajri, pemilik kafe. Nah, karena sekarang kami sudah sampai di tempat, bisa teman-teman lihat di sini, tempat ini cukup luas. Jadi untuk datang ke sini bersama teman-teman yang lain atau bersama dengan keluarga, tempat ini sangat recommended sekali. Sekarang kita akan masuk untuk menemui pemilik kafe yakni Bapak Nur Fajri Asodiqi untuk melakukan wawancara bersama beliau. Kami akan menanyakan lebih dalam lagi bagaimana tentang kafe ini serta apa saja yang ada di dalam kafe ini. Nah, jadi sebelum kita memasuki ruangan bagian dalam dari Kafe Santri, kita akan menemukan satu tempat di mana tempat ini biasanya digunakan oleh para pelanggan untuk memesan makanan dan minuman yang telah disediakan oleh Kafe Santri. Selain digunakan untuk memesan makanan dan minuman, biasanya tempat ini juga digunakan oleh seorang barista untuk memproses pesanan atau mengolah minuman yang dipesan oleh pelanggan yang nantinya akan mereka berikan pesanan itu kepada para pelanggan yang telah memesan sebelumnya. Kemudian memasuki ruangan dalam, kita akan menemukan salah satu view di mana di situ terdapat banyak lukisan serta terdapat banyak berbagai macam alat musik yang nantinya ini bisa digunakan oleh para pelanggan untuk mengeksplorasi dirinya. Inilah salah satu keunggulan yang dimiliki oleh Kafe Santri, di mana nantinya jika para pelanggan yang memesan tempat ini untuk suatu acara tertentu, maka mereka bisa menggunakan fasilitas yang telah disediakan oleh Kafe Santri. Dikarenakan pada saat wawancara pemilik menceritakan banyak kejadian yang tidak bisa dipublikasikan pada banyak orang, pemilik tidak bersedia video wawancara yang dilakukan untuk diupload. Dari hasil wawancara kami bersama pemilik kafe, beliau memberikan keterangan bahwa awal mula berdirinya usaha ini didirikan pada tahun 2017, yang mana pada tahun itu pemilik mendirikan sebuah kafe bersama rekan kerjanya yang terletak di pusat kota di Kabupaten Situbondo. Namun usahanya ini tidak berjalan dengan lancar karena banyaknya pesaing berupa kafe lain di Kabupaten Situbondo sehingga membuat usaha yang mereka dirikan tidak berkembang. Tidak hanya itu, kecurangan yang dilakukan oleh rekan pendiri usahanya juga menjadi alasan kafe ini tidak berkembang, sehingga Bapak Fajri memutuskan untuk menghentikan kerjasamanya dengan rekan kerjanya. Setelah mengalami berbagai macam rintangan dan jatuh bangun dalam pendirian usahanya, akhirnya pada awal tahun 2019 Bapak Fajri memutuskan untuk mendirikan usahanya sendiri, yakni Kafe Santri, yang mana dana yang dia gunakan adalah berasal dari hasil pensiun orang tuanya, sehingga orang tuanya memerintahkan untuk membeli bidang tanah yang nantinya akan digunakan untuk pendirian sebuah kafe. Kafe Santri ini merupakan sebuah usaha restoran yang menyediakan berbagai macam menu untuk disajikan kepada para pelanggan. Dengan begitu, kegiatan utama yang dilakukan oleh UMKM ini adalah menjual makanan dan minuman yang telah tertera dalam daftar menu.
Jika dilihat dari awal tahun pendirian usaha ini, bisa dibilang usaha ini cukup mampu bertahan di tengah persaingan yang ada. Kenyamanan dan keramahan para karyawan dalam melayani para pelanggan membuat pelanggan tertarik untuk kembali lagi ke tempat ini. Selain itu, harga makanan dan minuman yang relatif murah jika dibandingkan dengan usaha yang sejenis di Kabupaten Situbondo membuat para pelanggan tertarik untuk kembali lagi ke tempat ini. Nah, harga makanan dan minuman bisa teman-teman lihat di sini. Makanan ini berkisar di harga 5.000 sampai 12.000 rupiah. Kemudian untuk makanan ringan ada harga 5.000 sampai 10.000 rupiah, dan untuk minumannya berkisar di harga 3.000 sampai 10.000 rupiah. Berbeda dengan kafe-kafe yang lainnya, Cafe Santri ini memiliki sesuatu yang berbeda. Bisa kita lihat di Instagram dari Cafe Santri. Pertama kita cari dulu Instagram dari Cafe Santri. Kemudian kita cek di sini, bisa kita temukan banyak sekali postingan-postingan yang menunjukkan Cafe Santri ini sudah banyak digunakan untuk berbagai macam acara. Misalkan di sini ada salah satu contoh acara Vespasito. Bisa teman-teman lihat semua di sini ada banyak sekali pelanggan yang mendatangi kafe ini jika diadakannya sebuah event. Nah, kemudian di sini juga bisa teman-teman lihat di dalam bagian dalam kafe. Di sini bisa digunakan untuk pertemuan, bisa digunakan untuk berbagai macam rapat. Ini juga bisa digunakan untuk berbagai macam acara formal lainnya. Nah, berdasarkan keterangan pemilik, dengan adanya penyewaan tempat yang digunakan oleh berbagai macam komunitas ini akan menambah pendapatan dari Cafe Santri itu sendiri. Oke, jadi setelah kami melakukan proses wawancara, kemudian observasi dan sebagainya, kami mendapatkan catatan atau laporan keuangan milik Cafe Santri. Tapi yang kami dapatkan itu tidak sistematis dan tidak berurutan, sehingga yang kami gunakan untuk proses lebih lanjut adalah salah satu bulan saja, yakni di awal pendirian Cafe Santri pada bulan 9 tahun 2019. Nah, tentunya dari catatan atau laporan keuangan perusahaan yang sudah dibagikan kepada kami itu masih ada beberapa hal yang menurut kami tidak sesuai dengan SAK EMKM yang berlaku saat ini. Nah, oleh karena itu di sini kami untuk proses selanjutnya melakukan proses evaluasi terlebih dahulu sebenarnya ketidaksesuaian apa saja yang ada dalam kedua dokumen itu, yaitu laporan keuangan Cafe Santri dan juga SAK EMKM. Baik, jadi ini adalah laporan keuangan atau catatan keuangan Cafe Santri. Nah, di sini kami mendapatkan data catatan ini sejak bulan 9 2019. Jadi ini adalah pada masa awal pendirian kafe, dan kita bisa lihat komponen yang ada dalam catatan keuangan itu adalah pendapatan dan juga pengeluaran. Jadi ini merupakan arus kas masuk dan arus kas keluarnya Cafe Santri. Kemudian dalam catatan itu Cafe Santri juga melakukan akumulasi terhadap pendapatan dan juga pengeluaran tersebut. Nah, selain itu, Cafe Santri juga melakukan rincian atas pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan selama periode itu. Biasanya Cafe Santri melakukan pencatatan keuangan itu setiap hari selama periode-periode tertentu. Nah, dari laporan keuangan atau catatan keuangan yang sudah kita lihat, ada beberapa yang menurut kami masih belum sesuai dengan SAK EMKM. Nah, yang pertama yang bisa kita lihat adalah belum adanya komponen akuntansi yang lengkap. Jadi, kalau di SAK EMKM, di sana dijelaskan bahwa komponen akuntansi milik UMKM itu seharusnya ada 3, yaitu liabilitas, ekuitas, dan aset. Akan tetapi jika kita lihat dalam catatan keuangan ini hanya mencakup pengeluaran dan juga pemasukan kas tanpa menjelaskan sebenarnya perusahaan atau kafe ini memiliki berapa aset, kemudian berapa jumlah liabilitas dan ekuitasnya berapa. Kemudian yang kedua adalah tidak ada jurnal penyesuaian. Jadi pencatatan keuangan kafe hanya berhenti sampai sini dan tidak menyesuaikan akun-akun yang seharusnya disesuaikan.
seperti penyusutan peralatan, kemudian pemakaian perlengkapan yang menurut kami itu sangat perlu untuk disesuaikan untuk menggambarkan keadaan nyata jumlah atau nilai dari akun-akun atau aset yang dimiliki oleh perusahaan. Karena tidak adanya jurnal penyesuaian yang dilakukan, maka perusahaan juga tidak memiliki beban-beban seperti beban penyusutan, beban perlengkapan, dan sebagainya. Baik, kemudian yang ketiga, tidak terdapat pencatatan atas pengukuran aset tetap. Nah, di sini kita bisa lihat perusahaan bahkan sama sekali tidak melakukan pencatatan atas aset tetap yang dimiliki. Padahal jika kita lihat di SAK EMKM, di sana dijelaskan bahwa pengukuran terhadap aset tetap itu harus memperhitungkan harga perolehan dan juga akumulasi penyusutan. Nah, tapi karena di sini tidak ada ayat penyesuaian untuk penyusutan, maka perusahaan tidak memiliki akun akumulasi penyusutan sehingga tidak melakukan pengukuran atas aset tetap yang dimiliki. Nah, jadi ketiga hal tersebut yang masih belum sesuai dengan SAK EMKM menurut kelompok kami, akan tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa dalam pencatatan keuangan Cafe Santri ini masih ada beberapa ketidaksesuaian yang belum kami temukan. Nah, dari evaluasi yang telah disampaikan sebelumnya, kami akan mencoba untuk melakukan pencatatan ulang atas pembukuan yang telah dilakukan oleh Cafe Santri dengan didasarkan pada PSAK EMKM dengan berbasis cloud dan dari bantuan aplikasi Zahir. Baik, yang pertama kita buka dulu aplikasi Zahirnya yang sudah terinstall di laptop kita, lalu membuat data baru, kemudian mengisi informasi MKM, namanya Cafe Santri, alamat di Sumber Kolak, negara kita pilih Indonesia, kotanya Situbondo. Lalu kita klik lanjutkan. Kemudian memilih periode akuntansi bulan September 2019, lalu kita pilih lokasi penyimpanan dan memberi nama sesuai dengan nama EMKM. Cafe Santri. Filenya bentuk GDB. Dan kita lanjutkan dan proses. Lalu kita sesuaikan bidang usahanya, kita pilih restoran, lanjutkan, kemudian kita sesuaikan mata uangnya. Di sini $1 itu Rp14.000. Kemudian lanjutkan dan proses. Selanjutnya kita menginput saldo awal Cafe Santri karena di sini memang kita melakukan pencatatan ulang dari pembukuan kafe di bulan pertama kafe dibuka. Jadi ada kas awal ini 60 juta, kemudian aset berupa tanah sebesar 150 juta. Dan bangunan sebesar 400 juta. Kemudian memiliki utang di bank sebesar 50 juta. Dan sisanya pada modal setor sebesar 560 juta. Nah, ketika sudah balance di sini bisa kita rekam. Lalu kita input untuk setiap transaksi harian kafe pada buku besar di bagian jurnal umum. Kita klik baru dan mulai memasukkan transaksi per tanggal. Nah, semua transaksi kita masukkan pada jurnal umum karena pembukuan dari kafe ini hanya tersaji pendapatan dan pengeluaran per harinya. Transaksi pertama di bulan September, di sini tanggal 4 itu input pendapatan di tanggal 4. Nah, di sini kas pada pendapatan sebesar 251.000. Kemudian bisa di tap biar balance-nya bernilai 0 lalu rekam. Kemudian tanggal 4 untuk pengeluarannya di sini membayar promosi berupa paid promote karena bulan September 2019 ini adalah bulan pertama kafe dibuka, jadi diperlukan promosi untuk menarik pengunjung. Di sini jurnalnya berupa beban iklan dan promosi pada kas sebesar 40.000. Begitu seterusnya di-input untuk setiap tanggal pada jurnal umum. Nah, kemudian ini kita tampilkan daftar transaksi jurnal selama bulan September 2019. Nah, ini setiap tanggal dicatat pendapatan yang didapat oleh kafe dan pengeluaran yang dilakukan oleh kafe selama bulan September sampai tanggal 28 September 2019.
Selanjutnya, melakukan penyesuaian terhadap perlengkapan dapur dan perlengkapan kafe yang telah terpakai oleh kafe. Yang pertama, menyesuaikan perlengkapan dapur, jadi beban perlengkapan dapur pada perlengkapan dapur sebesar 800.000 yang terpakai. Kemudian, beban perlengkapan kafe pada perlengkapan kafe sebesar 300.000. Jadi beban perlengkapan kafe yang sudah terpakai di bulan September adalah 300.000. Kemudian penyusutan, beban penyusutan peralatan pada akumulasi penyusutan peralatan sebesar 18.125 untuk masa manfaat 4 tahun. Nah, di sini kita sesuaikan juga nama akunnya, bisa dengan kita edit, lalu kita ganti namanya, kemudian direkam dan dipilih, kemudian balance-nya dinolkan dan rekam. Nah, di sini bisa kita lihat seluruh daftar transaksi jurnal selama bulan September dan juga jurnal penyesuaian. Lalu kita pilih tutup, kemudian kita backup data dan aktifkan backup otomatis, kemudian proses. Tunggu backup datanya. Kemudian ke laporan, kita cek neraca saldonya apakah sudah balance. Sini kita lihat. Nah, sudah menunjukkan balance ya. Dan di sini karena banknya itu 0, kita tidak melakukan rekonsiliasi. Namun langsung kita tutup buku akhir bulan. Dan di sini kita tunggu untuk proses tutup buku akhir bulan September. Kita tunggu prosesnya. Kemudian selesai, kita ke laporan dan kita lihat laporan laba rugi standar. Di sini kita sesuaikan periodenya September 2019. Di sini sudah sesuai dengan SAK MMKM. Di sini pendapatannya 3 juta sekian, kemudian dikurangi beban dan laba kafe adalah 1.700.000 sekian. Kemudian kita ke neraca standar, laporan posisi keuangan, kita periodenya September 2019. Nah, bisa dilihat di sini hartanya 610 juta sekian dan total kewajiban dan modalnya juga 610 sekian. Jadi sudah balance. Kemudian kita lihat ke buku besar, kita lihat daftar jurnal semua transaksi. Di sini kita sesuaikan dulu tanggalnya, yaitu tanggal 1 sampai 30 September, kemudian kita oke. Dan bisa kita lihat seluruh daftar transaksi selama bulan September dan juga nanti di sini ada jurnal penyesuaiannya juga. Nah, ini semua yang di jurnal umum tadi. Kemudian kita close, kita buka arus kasnya, kita sesuaikan juga tanggalnya. Dan di sini ada arus kas yang terjadi selama September 2019. Nah, di sini kita coba untuk download filenya, sehingga nanti EMKM atau entitas itu bisa menyimpannya dalam bentuk soft file dan juga nanti bisa di print dalam bentuk hard file nantinya. Nah, begitu juga untuk semua laporan di save dulu dalam bentuk PDF seperti itu. Jadi di sini laporannya itu sudah otomatis sudah berdasarkan SAK EMKM. Jadi memudahkan sekali untuk diimplementasikan oleh pelaku usaha. Nah, itu tadi evaluasi dan pencatatan ulang laporan keuangan Cafe Santri berdasarkan SAK EMKM berbasis cloud. Semoga dari video ini dapat memberi informasi yang bermanfaat bagi pelaku usaha EMKM. Sekian dan terima kasih.